Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya tentang berbagai topik ekonomi kali ini mengangkat topik transfer ke daerah. Kita semua sudah mengikuti hingga saat ini selama 1-2 bulan terakhir ini terjadi perbincangan yang cukup seru ya, bahkan ada bau-bau kontroversinya juga tentang apa yang disebut dengan transfer ke daerah dengan segala rinciannya atau turunan masalahnya. Nah, terutama sekali dipicu oleh APBN 2026. Sebenarnya sudah dimulai sejak rancangan ya RAPBN ketika diajukan pada tanggal 15 Agustus 2025 lalu, itu sudah diusulkan oleh pemerintah pusat kepada DPR untuk dibahas bersama menjadi APBN. Itu terjadi pengurangan pemotongan yang sangat tajam ya, hingga 25% turunnya itu kepada DPR untuk dibahas. Jadi dari sebelumnya di APBN 2025 920 diusulkan menjadi 650 kan, jadi itu hampir 25% ya. Nah, dalam pembahasan di DPR kemudian memang ditambahi menjadi kurang lebih 700 ya, 699, berapa triliun 700. Jadi dikembalikan 50, tapi 700 dengan 920 masih jauh. Nah, lalu berkembanglah perbincangan ya, apa saja yang mengalami penurunan, karena transfer ke daerah itu kan adalah jumlah keseluruhannya, apa rinciannya. Kemudian juga ada opini bahwa opini ini tidak langsung mengatakan transfer ke daerah itu dipangkas karena alasan ini, tapi opininya jadi begitu kan, bahwa banyak pemerintah daerah yang tidak bisa merealisasikan belanjanya secara baik gitu, jadi duit mengendap. Kemudian ada juga bahkan di antara yang mengendap itu jadikan deposito. Secara umum kan ya deposito berarti kan benar-benar nganggur kan sebenarnya, dan seterusnya lah. Lalu ditambah lagi ada soal kembali mengemuka bahwa daerah ini banyak raja-raja daerah, banyak korupsinya dan seterusnya. Nah, itu yang negatifnya. Yang positifnya pemerintah kemudian membuat alasan-alasan bahwa toh program pemerintah pusat itu juga lokasinya adalah di daerah-daerah, dan yang merasakan adalah manfaatnya adalah rakyat di daerah. Tapi menurut saya berbagai perbincangan ini sebetulnya bisa diperdebatkan ya. Di kanal ini beberapa kali mengangkat topik ini. Tapi kali ini saya coba meskipun assessment, tapi saya coba sedikit literasi, izinkan saya sedikit literasi supaya perdebatannya juga terfokus ya, artinya kita mana yang kita beda pendapat antar pihak gitu, maksudnya kita cermati, kemudian juga apakah masing-masing argumen itu ada dasarnya, dasar data, dasar dinamikanya, lalu solusinya apa, apakah memang harus dipotong seperti itu cukup bijak dan seterusnya ya. Nah, saya ingatkan kita semua bahwa isu transfer ke daerah ini seiring dengan semangat reformasi ya, 98 lalu terjadi pergantian pemerintahan transisi zaman Pak Habibie juga sudah mulai dibahas terus. Kemudian tahun-tahun berikutnya di pemerintahan Megawati, Gus Dur, kemudian Megawati, lalu lahirlah berbagai undang-undang yang mengikuti semangat reformasi ini, yang salah satunya adalah pemerataan ke daerah, atau tepatnya desentralisasi ke daerah. Jadi berbagai urusan banyak yang didelegasikan ke daerah, karena kritik pada era Soeharto sentralisasinya terlalu kuat, daerah itu ya gak bisa ngapa-ngapain, nah terserah pusat saja. Itu salah satu semangatnya. Nah, meskipun lebih lambat dibandingkan peran-peran lain, misalnya pemilihan kepala daerah dan sebagainya, itu soal desentralisasi keuangan atau fiskal ya istilahnya ya, fiskal itu penerimaan dan pengeluaran ya, itu didelegasikan juga, jadi ada urusan keuangan pusat dan daerah. Dan ini satu
satu rangkaian dari usaha untuk membuat daerah-daerah lebih otonom, lebih memiliki peran dalam pengelolaan negara ini, karena anggapannya daerah sekurang-kurangnya lebih tahu persoalannya dibandingkan jika itu hanya dipikirkan oleh pusat. Dan itu semangat reformasinya ya, jadi itu dipenuhi. Nah, tetapi juga beriringan dengan itu kan diperlukan upaya memperbaiki sistem keuangan negara ya, jadi keuangan daerah juga diperkuat. Dan itu dimulai juga dengan peraturan-peraturan. Nah, ada beberapa kali penyempurnaan peraturan, tapi prinsipnya lalu ada memang semangat desentralisasi keuangan ya, desentralisasi fiskal di luar yang desentralisasi yang lebih luas tadi. Jadi ada bagian keuangan yang memang diputuskan oleh daerah. Nah, mengingat daerah ini selama era Orde Baru juga tidak terbiasa cari duit sendiri ya, tanda petik ya, kan lebih dari pusat saja yang ngaturnya, maka juga tidak hanya sekedar upaya untuk apa yang mereka bisa urus, lalu mereka dibiayai seperti apa, tapi juga ada upaya-upaya untuk memperbaiki peraturan-peraturan di mana daerah juga bisa menggali pendapatannya sendiri, kurang lebih begitu ya. Nah, transfer ke daerah itu adalah dana yang di APBN, jadi pemerintah pusat dialokasikan ke pemerintah daerah dengan mekanisme APBN mengeluarkan belanja, jadi belanja transfer ke daerah namanya, karena dua kelompok besar belanja di APBN itu, yang dibelanjakan pemerintah pusat, yang dibelanjakan di daerah. Dibelanjakan oleh daerah, bukan di daerah ya. Tetapi sistemnya adalah ini benar-benar diserahkan ke APBD dulu, set masuk ya ke sana. Nanti mekanismenya kita bicarakan sebagian. Itu yang disebut transfer ke daerah. Jadi sebenarnya dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan, disalurkan kepada pemerintah daerah. Apa tujuannya? Ya untuk mendanai, untuk menjadi sumber dana di sana bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tadi kan iringannya adalah dengan peningkatan wewenang daerah ya, otonomi daerah itu kan ada peningkatan kewenangan yang dahulu-dahulunya di zaman Orde Baru itu diurusi semua oleh pusat, sebagian sudah diserahkan ke daerah dan itu bertahap ya penyerahan. Makin banyak sebenarnya. Hanya seiring dengan itu, ya ada dong dana pusat yang dikirim ke sana gitu. Karena dana pusat ini kan juga sebagian bersumber dari hasil dari daerah, cuma bentuknya memang ditarik langsung oleh pusat. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, beberapa kali terjadi perubahan, perbaikan peraturan, lalu ada peraturan pelaksananya juga yang saat ini dirujuk itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun pokok-pokok di Undang-Undang pemerintahan daerah juga sudah ada ya. Ini kan hubungan keuangannya yang Undang pemerintah daerahnya yang 2004 ya kalau saya tidak salah, itu tetap 2003, 2004. Di APBN kan juga undang-undangnya juga ada soal transfer tapi tidak rinci. Nah ini khusus nih hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu lebih lanjut dari undang-undang ini ada peraturan pemerintah yang masih berlaku nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Nah ini sebenarnya kalau nanti kita masih mengikuti berbagai diskusi, perdebatan. Menariknya perdebatan sekarang bukan misalnya antara pengkritik pemerintah dengan pemerintah, antar komponen pemerintah sendiri, antara pemerintah daerah dengan pusat, bahkan kepala daerah protes ataupun menyampaikan aspirasi, lalu bahkan mulai di medsos juga, misalnya seperti yang dilakukan Menteri Keuangan, lalu ada respon dari yang menyolok, yang banyak diberitakan respon dari Gubernur Jawa Barat, bahkan belakangan ini juga dari DKI, cuma DKI nggak gubernurnya ya, bukan cuma ya, pejabat tentu atas nama Pemda, Asekda ya, asisten sekretaris daerah ya, Asekda itu bagian ekonomi. Nah itu kita netizen jadi mulai banyak bingung juga kan, apalagi dibumbui dengan DKI ada dana nganggurnya 16,5 triliun, Jawa Barat 4,1 triliun. Nanti kita sampai ke sana. Tapi intinya sebenarnya memang ada aturannya. Transfer ke daerah itu ada undang-undangnya, lalu ada historisnya. Jadi undang-undang itu tidak sekedar undang-undang. Semangatnya memang semangat reformasi. Ini saya ingatkan betul ya, bahwa semangat reformasinya itu memang disertai berbagai undang-undang yang tidak hanya terkait keuangan. Itu adalah semangat untuk meningkatkan, menambah otonomi daerah. Nah,
tentang khusus keuangan daerah ini tadi, tujuannya ya antara lain mengurangi ketimpangan fiskal, ya karena harus diakui kan pusat dan daerah itu timpang, antar daerah timpang, daerah kaya, daerah kurang kaya, daerah miskin bahkan itu kan timpang. Nah maka transfer ke daerah ini ada asas itunya, ada tujuan untuk mengurangi ketimpangan itu. Ya boleh saja ada daerah yang kaya tapi jangan jauh-jauh banget dengan yang lain gitu, apalagi yang daerah miskin menjadi sangat tertinggal. Jadi begitu juga dengan pusat dan daerah. Kalau itu daerahnya misalnya penghasil minyak, penghasil batu bara, penghasil nikel, masa orang daerahnya daerah orang-orang itu rakyatnya maupun pemerintahannya maupun perekonomian tidak dapat sama sekali, itu kan namanya timpang. Lalu yang kedua meningkatkan pemerataan pembangunan. Ini wajar ya. Jadi betul bahwa pemerintah pusat itu belanja maupun programnya kan ke seluruh daerah di Indonesia. Tapi tetap ada potensi-potensi dari pengalaman yang sudah terjadi. Ada hal-hal yang tidak tercover oleh program pusat karena perspektifnya pusat. Karena itu kalau ada transfer ke daerah maka kemungkinan untuk lebih memeratakannya ini lebih besar. Itu yang kedua. Yang ketiga ya ini mendukung pelayanan publik. Kan pelayanan publik itu ya betul pemerintah pusat seluruhnya, tapi misal pendidikan seperti SD, SMP, SMA terutama, itu kan ya daerah dengan diberi wewenang, dan memang kenyataannya wewenangnya tidak hanya keuangan ya, memang ada wewenang-wewenang yang ditambahi dalam urusan pendidikan. Itu maka pelayanan publik dalam konteks pendidikan diharapkan lebih baik. Juga kesehatan ya, jangan lupa puskesmas itu cukup besar dananya dari daerah. Maka layanan di depan kan itu, layanan kesehatan seperti itu, atau jenis-jenis layanan publik lainnya yang oleh Badan Layanan Umum Daerah itu kan, itu memerlukan transfer ke daerah. Karena, nah tadi salah satu sebabnya adalah karena daerah tuh sekian puluh tahun selama Orde Baru dan bahkan di awal-awal reformasi bahkan sampai sekarang belum bisa optimal mencari dananya sendiri. Karena kalau dia memaksakan mencari dana sendiri lalu tabrakan dengan bagaimana pusat mencari dana, yang kena kan rakyat. Karena peraturannya itu daerah kan hanya bisa misalnya adalah pajak daerah. Kan pajak daerah ada peraturannya. Nggak bisa daerah misalnya narik PPH begitu ya, semacam itu. Nah, itu PPN pun ya hanya PPN yang hotel dan resto, yang daerah yang PPN keseluruhan transaksi kan pusat. Nah itu kan perlu dibagi nih dapatnya dari transaksi di daerah semacam itu ya. Nah, duitnya juga tadi kalau dikirim ke daerah diharapkan meningkatkan pelayanan publik. Itu dulu garis besar dasar pemikirannya. Mari kita ke angka-angka. Nah ini tadi yang di tahun 2026 yang akan datang belum dilaksanakan, baru diketok. Itu menjadi 690, maaf tadi saya bilang 699, ternyata 693 triliun ya, 692,99, jadi 693 triliun. Nah, semula hanya 650. Perhatikan dengan tahun 2025 yang berjalan ini 864, 864 ini adalah outlook. Sebenarnya APBN-nya 920, cuma karena ada efisiensi mereka sudah dikurangi. Jadi di 2020 ini sebenarnya daerah sudah dikurangi 50-an triliun, ya 52 triliun. Nah, perkiraannya nanti realisasinya hanya 864 ya. Maka kalau itu dikaitkan dengan belanja keseluruhan, nah ini gambar ini yang biru menunjukkan nilai total seluruh dana transfer ke daerah, sedangkan yang garis orange itu menunjukkan presentasinya atas total belanja APBN. Jadi porsinya di tahun 2025 yang berjalan ini kurang lebih 24,49%, 24,5%. Nah nanti di tahun depan 2026 rencananya hanya 18%. Perhatikan persentase itu adalah persentase terendah sejak tahun 2002 ya. Jadi kembali ke sebelum diterapkannya berbagai undang-undang keuangan daerah. Jadi ini benar-benar fakta memang sentralisasi fiskal lagi. Karena dulu kita sempat mencapai 32, 33. Benchmarknya 30% ya sebenarnya. Memang di era Jokowi sudah berangsur-angsur itu. Hanya diteruskan desentralisasi keuangan itu sampai 2 tahun pertama, tahun ketiga pemerintahannya dia sudah sentralisasi kembali.
dan di periode kedua betul-betul sentralisasi, dan Prabowo memulainya tahun anggarannya kan yang disusun oleh Presiden Prabowo kan yang sekarang ini pemerintahannya, yang 2026 berjalan nanti, itu benar-benar sentralisasi. Ini fakta angkanya. Kemudian kalau dibuat rinciannya ada 7 macam sebetulnya transfer ke daerah itu, 7 item ya. Ada dana bagi hasil yang disebut, ada yang dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ada dana desa dan seterusnya lah. Nah ini saya bandingkan nih APBN 2025 dengan APBN 2026. Makanya ini tadi saya sebut 920 ya. Nah, kalau realisasinya nanti nggak sampai karena sudah ada pemotongan, sudah diumumkan berkali-kali dan sudah diproyeksikan atau di-outlook-kan ya. Nah, yang ini malah hanya 693. Kurangnya itu 226 triliun loh dari 919. Jadi kan betul-betul 25%. Nah, apa saja yang berkurang? Ada 7 macam transfer ke daerah itu. Yang terbesar adalah yang disebut dengan dana alokasi umum. Kemudian, tapi saya urut aja deh, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. 3 itu yang dominan ya, yang kira-kira mencapai 90% dari transfer ke daerah. Kemudian ada dana otonomi khusus, otomatis kan hanya beberapa daerah. Ada dana keistimewaan DIY, hanya DIY yang dapat. Lalu ada dana desa ya, dana desa itu semua desa dapat, tetapi jumlahnya beda-beda. Totalnya cukup gede, tapi keseluruhan desa, satu desa ya di kisaran 1 miliar ya belakangan ini. Ada yang kurang, ada yang lebih sedikit dari 1 miliar. Nah, lalu ada dana insentif fiskal. Dana insentif fiskal ini diberikan atas kinerja mereka pada periode sebelumnya ya. Nah, maka kalau kita lihat, yang menarik adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasilnya itu turun drastis. Dana bagi hasil itu artinya adalah pendapatan yang diterima pusat, ya, yang berasal dari kejadian di daerah. Jadi kejadian bukan kejadian apa ya, sumbernya. Misal dia daerah penghasil minyak, daerah penghasil batu bara, daerah penghasil nikel, dia daerah kebun sawit, dia daerah perikanan, dia daerah perkebunan, dia daerah kehutanan. Atau dia adalah daerah penghasil rokok ya, cukai kan. Itu kan yang ngambil cukai, yang ngambil bagi hasil, yang ngambil PBB, tapi bukan PBB yang untuk rumah itu ya, bukan perumahan pedesaan, yang PBB karena dia lokasi tambang, karena dia lokasi perkebunan besar. Nah itu PBB-nya disebut PBB juga, tapi bukan PBB P2 ya, yang bukan untuk rumah dan bangunan di kota dan di desa. Itu diambil pusat semua. Nah wajar dong kalau ada bagian daerah yang bersangkutan. Nah nanti saya jelasin sedikit selain yang bersangkutan daerah mana. Nah itu drastis dikuranginya tuh dari 192 menjadi 58. Nah lalu ada dana alokasi umum juga dikurangi cukup sering. Nanti kita lihat satu persatu. Jadi seluruh item dikurangi. Nah kita coba lihat yang besar-besar ya. Nah dana bagi hasil dulu nih. Dana bagi hasil itu adalah ya tadi bagian dari TKD, bagian dari 7 macam TKD, itu yang dialokasikan berdasarkan persentasi, porsi ya, atas pendapatan tertentu dalam APBN. Jadi dari realisasi di APBN, kan di APBN ada pendapatan kan. Nah, itu dasarnya. Lalu juga atas dasar kinerja tertentu. Kinerja berarti kan terkait dengan dia dapat berapa di daerah itu kan, berapa banyak, itu kinerja namanya. Yang dibagikan kepada daerah penghasil. Nah, kan daerah yang menghasilkan pendapatan tadi dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah serta kepada daerah lain non penghasil. Jadi sebetulnya non penghasil juga dapat. Misalnya ada hitungan-hitungannya lah. Daerah satu kabupaten dapat, kabupaten di provinsi tersebut dapat, juga ada kedekatannya dan juga ada perhitungan eksternalitas negatif. Jadi kalau misalnya dia kelewatan jalan rayanya dulu, misalnya kelewatan ngangkut batu bara atau apapun, nah itu ada hitungannya juga. Ya dipertimbangkan, dihitung. Wajar kan? Jadi ini kan menarik ya kalau misalnya dulu pusat aja suka-suka pusat mau ngasih ke daerah berapa dalam bentuk belanja kementerian lembaga zaman Orde Baru. Kalau ini ada yang memang dikasih ke daerah, lalu APBD-nya yang ngelola. Jadi terserah APBD-nya dong. APBD itu ya kalau provinsi ya gubernur dengan DPRD 1, kalau kabupaten kota ya kepala daerahnya bupati wali kota dengan DPRD 2-nya ya.
Ya meskipun realisasinya juga ada laporan dong, karena kabupaten, kota, provinsi tetap lapor kan. Tapi intinya menurut saya ide dana bagi hasil ini adalah ide yang fair menurut saya. Nanti persoalan di daerah ada yang nyolong ya tanda petik ya atau jadi itu soal lain. Tapi ini ide dana bagi hasil ini adalah ide reformasi yang menurut saya sangat sangat fairly ya, sangat fair, sangat baik lah. Kalau teknisnya kan nanti bisa kita lihat lagi. Nah, di antara DBH itu ada yang namanya DBH pajak. Jadi pajak terutama PPH perorangan ya, PPH lah, pajak penghasilan. Perorangan maupun badan sebenarnya, PPH lah. Nah, pajak penghasilan itu kan di daerah yang kebetulan kaya, karena dia kota industri, ataupun dia kaya karena di situ banyak orang kaya, karena di situ ada sumber daya alam, kan banyak orang kaya yang tinggal di situ, kan bayar PPH mereka. Nah, itu ada bagian mereka, apalagi kayak Jakarta, karena di Jakarta hampir semua kantor pusat dari berbagai usaha besar itu ya kantornya di Jakarta, bayar pajaknya di Jakarta, maka Jakarta dapat bagi hasil pajak yang cukup besar. Tapi intinya bagi hasil pajak PPH, dan yang kedua yang besar juga adalah PBB. Tadi saya ulangi, PBB bukan PBB yang pedesaan perkotaan. Kalau pedesaan perkotaan itu baginya antara provinsi dan kabupaten kota saja. Kalau yang PBB pusat, ini PBB yang dimaksud ini, sumber daya alam ini, itu ditarik semua ke pusat dulu, nanti baru dibagi melalui transfer ke daerah. Itu jadi DBH pajak, PPH, PBB, dan ada juga cukai tembakau ya, cukai hasil tembakau. Ada daerah-daerah penghasil rokok, dan sebetulnya banyak daerah penghasil rokok ya, meskipun tidak perusahaan-perusahaan besar dan nilainya miliaran. Jadi itu juga dapat DBH, HCT ya, hasil cukai tembakau. Jadi 3 tuh, PPH, pajak bumi bangunan, dan cukai hasil tembakau. Jenis DBH yang lain adalah DBH sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini kan ya kehutanan, mineral, batu bara, mineral itu kayak nikel itu, minyak bumi, gas panas bumi, perikanan juga masuk. Jangan lupa tadi perkebunan besar tadi juga masuk. Nah, maka itu dapat dana bagi hasil. Nah, ada lagi peraturan yang masih berlaku sekarang, tadi turunan dari undang-undang HKPD tadi, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada juga peraturan Menteri Keuangan. Nah, tentang pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum ya. Di sini bagi hasil salah satunya. Jadi enggak ini juga ya, sebetulnya bukan suka-suka juga, meskipun ada beberapa hal yang dinegosiasikan atau dirundingkan antara pusat dan daerah, tapi ada aturannya, ada formulanya juga. Makanya tadi tentang turun tadi, saya juga sampai saat ini saya bicara di depan pemirsa ini juga bingung kok bisa dipotong bagi hasil drastis tadi ya. Ini yang ada peraturannya belum, kita belum dapat pengumumannya, merubahnya bagaimana. Kalau saya lihat baru ada dinyatakan di Undang-Undang APBN loh. Apa Undang-Undang APBN bisa membatalkan HKPD dan kemudian juga menabrak PMK, meskipun undang-undang itu lebih tinggi dari peraturan pemerintah dan PMK, tapi substansinya kan ditabrak gitu. Misal ini, tapi kita mau lihat nanti, jangan-jangan memang sudah ada peraturan pemerintah yang disiapkan untuk, karena belum dijalanin kan 2026-nya. Tapi prinsipnya begitu ya. Mari kita lihat angkanya. Nah, angkanya begini nih dana bagi hasil. Ya kan, tadi yang 2025 tadi, ini perakiraan realisasi. Tadi sebenarnya kan 195 tuh. Tapi karena ada soal efisiensi dan sebagainya, diperkirakan hanya 178. Sebelumnya sempat 205 tuh di 2023. Nah, ingat nih 2023, 2022 ini kan ketika komoditas harganya lagi bagus. Ingat, kinerja itu kan terkait itu juga, jumlah produksi, harga, ya kan, produksi pada tahun yang berjalan itu, harga-harga pada waktu tahun berjalan itu, maka sempat mencapai puncaknya tuh 2023, 205,67 triliun yang diberikan ke daerah. Berarti pusat dapatnya ya mungkin gede banget kan, kira-kira dari bagi hasil ini, dari sumber daya alam ini. Nah, ini tiba-tiba turun menjadi 58,5 ini. Saya kira, dan ini menjadi yang terendah sejak tahun berapa itu ya? Oh, sejak tahun 2005 saya kira. Ini sejak 2005 ini yang terendah bagi hasil. Nah, kita belum tahu ini apa logikanya ya. Apa formulanya dirubah untuk bagi hasilnya.
Nah, salah satunya yang kita lihat di media itu adalah, tapi angkanya saya juga belum ketemu karena kan baru APBN-nya belum rincian kepada daerahnya itu akan dialokasikan berapa. Nanti kan ada DIPA, ada dokumen transfer ke daerah, belum ada. Mungkin masih digodok. Katanya di KI akan berkurang hampir 15 triliun tuh ya. KI itu transfer ke daerahnya 22 triliun, berkurang 15. Jadi itu pajak kan. Nah, nanti kita nggak tahu nanti yang daerah-daerah penghasil ya. Nah, mari kita lihat ini. Ini karena yang ada datanya adalah realisasi 2024 dan 2023 ya. Ya, ini saya ambil dari laporan keuangan pemerintah pusat, di APBN belum kelihatan. Dan di nota keuangan biasanya rincian begini nggak diberikan. Nanti di laporan pelaksana. Ini juga mungkin dalam asesmennya saya menyarankan kalau memang begini, mengapa tidak sejak di APBN saja dijelaskan lebih rinci ya, meskipun sifatnya pagu ya, realisasi kan nanti tergantung kinerja betulan sepanjang tahun itu. Tapi pagu kan bisa diberi tuh. Kayak juga belanja dan pendapatan kan ada pagunya. Mengapa tidak dirinci? Kita belum lihat rincian dari 59 tadi ya. Apa rinciannya 59 yang mana saja yang dikurangi? Belum dapat kita. Karena kalau dilihat di RAPBN-nya itu nggak kelihatan, waktu diumumkan oleh DPR dan pemerintah kesepakatan APBN yang draft undang-undangnya juga nggak ada, belum lihat rinciannya saya. Nah ini dana bagi hasil pajak itu, PPH, PBB, CHT, cukai hasil tembakau ya. Ini 2024 nih. Pajak saja itu 59 triliun ya. Kalau tadi seluruh bagi hasil loh yang 59 triliun 2026, 2025 kita belum lihat. Dan bahkan di tahun 2023, tahun lalunya lagi itu sempat mencapai 69,72. Karena waktu itu memang harga-harga komoditas sedang bagus-bagusnya, produksi kita juga bagus. Nah itu PPH, lalu PBB, saya ulangi PBB bukan yang rumah ya, bukan rumah di perkotaan pedesaan, lalu cukai hasil tembakau. Lalu sumber daya alam, di tahun 2024 itu 91 triliun, 2023 malah 133 triliun. Kan benar tadi, karena itu masa di mana kinerja SDA bagus ya. Ya, di PNBP pusat pun melampaui target. Nah kita lihat saja ini, ada minyak bumi, ada gas bumi, ada mineral dan batu bara nih yang paling gede sekarang. 71 tahun 2024, 99 di tahun 2023. Nah, masa di tahun 2026 nanti 5 triliun? Karena totalnya aja 59 loh, ingat. Jadi kalau diturunin kan ini drastis semua ini. Lalu kehutanan, perikanan, lalu ada di BH lainnya ya, perkebunan sawit itu termasuk dikasih juga. Nah, semacam itu. Ini contoh untuk transfer ke daerahnya, bukan bagi hasil saja. Nah, ini ada contohnya. Ini adanya di LKPP ya, ada di AU, ada bagi hasil di AU, di AK, dan totalnya. Lalu ada contoh yang kabupaten kota. Tapi sebelum sampai situ sudah kita lihat tadi adalah bagi hasil ya. Bagaimana yang kedua, yang lebih besar justru namanya dana alokasi umum. Dana alokasi umum disingkat di AU itu ya TKD, transfer ke daerah, yang mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Jadi prinsipnya ini, di AU ini duit diserahkan, tapi penggunaannya banyak diberi kebebasan ke daerah. Di BH tadi juga. Nah di AU ini, tapi bedanya di BH tadi menghitung kontribusi daerah tersebut terhadap APBN. Kalau di AU ini celah fiskal. Di mana, nah ini dimaksudkan lebih ke pemerataan. Jadi daerah yang penduduknya banyak, tetapi pendapatannya belum mencukupi, kan menimbulkan antara kebutuhan dana fiskal dengan hasilnya misalnya tidak seimbang. Ada juga yang penduduknya banyak, tapi memang hasilnya banyak juga, ya Jakarta, mungkin Jawa Barat itu mungkin kalau kota-kota tertentunya begitu, tapi banyak daerah yang biarpun dia di Jawa, beberapa kabupaten kota itu celah fiskalnya besar. Di Jawa Tengah beberapa kabupaten kota itu terbilang miskin, sementara misalnya penduduknya banyak, indeks pembangunan manusianya masih di bawah rata-rata, tingkat kemiskinan juga masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Jadi intinya itu kebutuhan fiskal dibandingkan dengan kapasitas fiskalnya, maka ada di AU yang diberikan. Nah, ini ada variabelnya kemahalan konstruksi, IPM, PDRB itu PDB daerah ya, jadi luas wilayah, jumlah penduduk. Ada rumusnya. Jadi makanya tadi kalau dikurangi itu
apa rumusnya diganti ya gitu loh. Tapi di AU ternyata setelah diturunin di RAPBN dinaikin lagi di APBN turunnya lebih tipis dibandingkan bagi hasil. Nah, ada aturannya juga tadi kan sama PMK-nya tadi. Dulu-dulunya ada aturannya, ini aturan terkininya. Bersamaan di satu PMK ya antara bagi hasil dengan alokasi umum. Nah, angkanya begini nih. 400 triliun. Tahun 2025 yang berjalan ini 430. Waktu di APBN-nya sekitar 450. Dikurangi juga. Nah, 400 ini waktu diajukan 370-an ya. Jadi ini mungkin setelah dihitung-hitung, walau ini wah harus ditambahi lagi. Tapi tetap saja ini rendah kan. Nah, padahal ini tadi hitung-hitungannya soal celah fiskal. Wah ini berarti daerah-daerah yang miskin, tanda petik ya miskin dalam arti ya memang pendapatan asli daerahnya belum besar, penduduknya banyak, orang miskinnya banyak. Ya macam-macam lah pertimbangannya, itu otomatis diturunin alokasinya, itu alokasi umum. Lalu ada lagi yang disebut DAK, dana alokasi khusus, jadi 3 besar ya, bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus. Nah ini beda dengan DAU, DAK ini diberi oleh pusat ke daerah, tapi sebagian besarnya earmarking ya Pak, ini untuk ini loh, jadi sudah ada garis besar penggunaannya. Nah, contohnya yang kita sudah tahu itu kan yang fisik dan non fisik. Kalau yang non fisik itu misalnya BOS, bantuan operasional sekolah, BOP, bantuan operasional pendidikan, lalu ada insentif untuk guru atau PGNSD kan, banyak. Yang itu kan seiring, dahulu memang dibayar pusat, tetapi ketika terjadi perubahan di 2006, 2007 kan bertahap itu, dipindahkan wewenangnya ke daerah, makanya harus diberi dana. Nah ini kalau nanti dikurangi, loh wewenangnya masih dikasihkan sana ngurusi, tapi duitnya nggak dikasih, nah ini nggak masalah nanti kan. Ya, itu DAK ya, dana alokasi khusus. Ya, lalu kalau pemerintah misalnya pengen tadi yang kayak dulu di era Jokowi itu ada infrastruktur atau mungkin stunting atau apapun ya, yaitu non fisik kan berarti stunting. Lalu yang infrastruktur, ada proyek strategis nasional. Nah, supaya daerah bisa ikut bantu, dia dikasih DAK. Logikanya kalau ini misalnya MBG ini mau daerah diminta ikut, sebenarnya harus ada DAK untuk MBG. Ditambahi kan berarti, ini malah dikurangi. Nah, ini contoh angkanya. Nah, angkanya jadi begini nih, turun kan. Jadi ini saya kira tergantung ini. Berarti harusnya kalau begini, daerah tidak bertanggung jawab atas sekolah rakyat, atas MBG, atas pemeriksaan gratis, atas pemberantasan TBC. Sebenarnya logikanya itu kan bisa tuh bekerja sama dengan puskesmas, posyandu untuk yang kesehatan, atau kalau sekolah itu maka dia DAK-nya ditambahin dong untuk itu. Nah, tapi kan ini tidak. Ini juga kita tidak tahu apa nanti dampaknya terhadap pegawai honorer daerah kan misalnya, terutama di bidang pendidikan, guru honorer, karena itu bagian dari DAK selama ini. Daerah biasanya bayarnya pakai DAK. Nah, gitu ya. Nah, ini saya beri contoh realisasinya nih. Ya, DAK yang fisik itu kan ada air minum, ada irigasi, jalan, kehutanan. Ya, dia dapat mereka. Meskipun nilainya 2 triliun, 1 triliun. Tapi kalau untuk kabupaten kota 100, 200 kan besar. Supaya dia bisa ikut partisipasi. Saya ingin ingatkan sekali lagi. Seperti kasus MBG itu kan kemarin sudah keluar pernyataan dari Mendagri bahwa yang menangani pertama kalau ada keracunan itu ya daerah. Loh kalau alokasinya nggak diberikan dananya? Nah, kira-kira gitu ya. Ini yang fisik. Kalau yang non fisik nih, tuh dana tunjangan profesi guru, dana bantuan operasional sekolah, ada bantuan operasional kesehatan. Ini 11 triliun, 12 triliun. Ingat loh ini tadi yang saya contohkan, mau puskesmas, mau tadi pemeriksaan gratis. Nah ini mau digunting semua nih. Nah karena tadi banyak kan guntingannya kan. Nah, kita tidak tahu apa yang nanti akan dilakukan oleh daerah, apakah dengan mengurangi layanannya atau mengurangi layanan itu berarti bisa berarti memberikan tempat-tempat layanan seperti BLU atau apa itu bukanya tidak optimal, atau SDM-nya atau fasilitasnya kan, jadi itu yang akan jelas terdampak. Nah, memang bisa sih daerah cari duit dulu. Nah, kalau daerah cari duit, kita sudah pernah mengalami toh bahwa kalau cari duitnya tidak terukur ya yang terjadi adalah kerusuhan sosial kan, karena nanti tiba-tiba menaikkan pungutan ini itu misalnya PBB atau
pajak kendaraan bermotor dan seterusnya, itu yang bagian daerah. Nah ini dana desa. Dana desa pun akan dipotong ya. Sekalipun dari 70-an menjadi 60. Ini juga termasuk yang terendah ini. Ini menyamai tahun 2018 ya. Yang 2025 ini sudah dipotong juga nih, aslinya sekitar 71. Jadi 68, 69. Ini mau 60. Nah, pada saat yang bersamaan dana desa juga sebagian untuk jaminan Koperasi Desa Merah Putih. Memang tidak otomatis terkurangi, tapi kalau Kopdesnya bermasalah dan kalau selama pada masa jaminannya dia kan juga tidak bisa dipakai. Jadi ini saya kira juga akan menimbulkan kompleksitas ya. Ya mungkin dengan dana segini masih terukur lah ya, tapi tetap aja kesulitan akan muncul. Memang di netizen saya juga ada yang protes, wah itu dana desa juga jadi bancaan dimakan oleh elit-elit desa. Itu kan satu soal. Jangan kita lihat di kasus di sekian puluh desa dari 80.000 desa lalu kita menjat seluruh 80.000 desa, enggak juga kan. Kemudian kalau memang ada koruptor, memang di pusat nggak ada koruptornya, ya itu kan penanganannya bukan dengan cara mengurangi dana mestinya. Atau kalau mau ya dana desanya lebih terawasi ya. Ini kita belum tahu ini. Kita lihat saja nanti. Sudah dikurangi dan diminta backup Kopdes ya. Nah ini tidak saya bahas, ini saya ambilkan dari Next Indonesia, ini sebuah lembaga think tank ya, lembaga semacam NGO tapi mereka kajian, ini mereka mengkaji tentang, ini saya tampilkan adalah untuk tahun 2024 dan 2023. Jadi provinsi ya, waktu ini yang tidak seluruh provinsi, mungkin 34 yang di ini. Lalu kemudian kota, kabupaten kota dari 500 berapa itu dia data yang dia hitung karena dengan cara perhitungan tertentu sekitar 500, 490, tapi hampir seluruhnya. Coba perhatikan itu untuk komposisinya ya. Jadi pada tahun 2024 itu tetap saja daerah itu yang paling besar adalah dari pemerintah pusat, 657,90. Nah, ini berarti hanya kabupaten kota ya, provinsinya, ibu kota provinsinya nggak masuk. Nah, karena kalau dengan ibu kota provinsi kan tadi sekitar 900. Coba perhatikan, jadi lebih banyak pusatnya daripada daerahnya. Nah, ini ada cara mengukur, namanya indeks kemandirian fiskal. Kalau itu ukuran dari kementerian, dari pemerintah, tapi diterapkan oleh Next Indonesia. Jadi kalau PAD, pendapatan asli daerah itu dari pajak daerah, dari retribusi daerah dan lain-lainnya, lalu dia juga punya pendapatan lain, itu dibandingkan dengan total pendapatan di APBD-nya berapa? Sedikit sekali. Kalau ini berdasarkan kemandirian fiskal kabupaten kota tuh. Jadi rata-rata mayoritas itu tidak mandiri belum ya, artinya dia di bawah 25% PAD-nya. Bayangin, hanya 1/4, kurang dari 1/4. Itu ada 440 dari 499. Sebenarnya kan 520, 530 sekarang kan dengan pemekaran. Tapi ini yang di dalam data ini 2024 499 yang tercover hitungan data, dan juga ada perhitungan kayak di KI itu tingkat 2-nya kan tidak diikutkan karena dia bagian. Terbayang nggak, yang mandiri itu cuma 6, yang sangat mandiri cuma 1. Itu kabupaten kota loh. Ini faktanya. Kalau tiba-tiba dia dilepas suruh mandiri ya saya tidak tahu. Mungkin juga betul perlu dikurangi karena biar membangun kemandirian. Tapi kalau dipotongnya tiba-tiba segitu, ya kita mau tahu nanti 2026 seperti apa nanti jalannya pemerintahan. Nah, lalu ini saya kasih contoh juga, ini silahkan diunduh sendiri ya, saya nggak bisa jelaskan panjang. Dari laporan keuangan pemerintah pusat, Jawa Tengah 70 triliun, kemudian Jawa Timur 82 triliun, kalau di KI 20,5 triliun. Tadi saya bilang 22, tapi 20,5 ternyata. Nah, transfer ke daerahnya segitu ya. Ya karena tadi kalau di AU kan ada jumlah penduduk segala macam, wajar dong Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu gede-gede itu wajar. Ya. Nah, kemudian itu di AU, makanya di AU-nya mereka besar. Kalau bagi hasil itu di KI gede karena pajak. Kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian Sumatera Selatan, ya itu juga ada beberapa provinsi, Jawa Timur juga, itu bagi hasilnya gede. Ya selain DKI yang pajak yang mereka ini kan
ada PBB sumber daya alamnya itu, ada bagi hasilnya. Nah, ini di AU. Kalau di AU ya ada kaitannya dengan jumlah penduduk. Kalau di AK tadi tempat-tempat itu mungkin mendapatkan bagian dari di sana dilaksanakan program prioritas atau program prioritas nasional yang merata di mana-mana, maka tadi ada bantuannya. Ini faktanya. Lalu bagaimana dengan kabupaten kota? Saya tidak kasih karena banyak sekali. Ini saya contohin aja. Contoh yang DBH pajaknya besar, ada Bengkalis, ada Siak, ada Musi, ada Muara Enim, itu Sumatera Riau dengan Sumatera Selatan. Ada Bojonegoro, Jawa Timur yang gede, Kalimantan Timur, ada Kutai Kartanegara, Kutai Timur, lalu ada Teluk Bintuni di Papua Barat, ada Kabupaten Mimika di Papua Selatan. DBH pajak besarnya terutama dari PBB-nya ya, PBB ya. PPH perorangannya sedikit tapi PBB-nya gede karena itu daerah penghasil. Begitu juga dengan sumber daya alam. Nah, itu sumber daya alam agak seiring dengan tadi. Riau tadi Bengkalis, Siak, Sumatera Selatan tadi ketambahan lagi ada Lahat, ada Musi Banyu Asin, Jawa Timur Bojonegoro, Kalimantan Tengah itu banyak juga Kabupaten Barito, Kapuas, Murung Raya itu di atas 1 triliun dapatnya. Nanti kalau dana bagi hasilnya jadi tadi turunnya itu jadi 1/4 ya. Ya anggap kalau jadi 1/4 atau mungkin mereka karena masih penghasil sebutlah mereka jadi separuh, yang lain yang di daerah sekitarnya yang dropnya banyak, yang penghasil langsungnya berkurang jadi setengah, itu tidak mudah loh ya. 500 miliar di sebuah kabupaten sebutlah Barito Utara gitu berkurang 800 miliar setahun loh ya. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap pelayanan di sana, satu kabupaten loh. Dan seterusnya. Maka saya tutup uraian ini bahwa menurut saya ide pemangkasan transfer ke daerah ini memang ada alasannya. Bisa jadi memang perlu evaluasi kepada keseluruhan yang sudah terjadi. Tetapi kita tidak boleh menurut saya mengingkari semangat reformasi yang memang ingin memberikan otonomi lebih besar ke daerah dan termasuk di dalamnya adalah keuangan daerah dan kebetulan juga banyak urusan yang diserahkan ke daerah tadi seperti BOS, BOP. Maka nggak bisa pukul rata begitu ya. Jadi mana-mana yang dikurangi, mana yang bertahan, mana yang bahkan ditambahi kalau perlu kan. Tetapi yang penting nggak merosot jadi dipotong 25% begitu toh, semut lah. Ya dari 920 menjadi 875 jadi 850. Kalau mau itu pun juga harus dengan perencanaan yang baik sambil menyapi daerah untuk meningkatkan PAD-nya atau daerah mulai mengefisienkan belanjanya. Tapi kalau kagetan begini, saya terus terang saja khawatir dengan apa yang terjadi dengan layanan publik di 2026. Dan pada saat bersamaan juga jadi kontraproduktif ketika isu mereka banyak parkir, mereka tidak bisa merealisasikan. Loh emang pusat bagus realisasinya? Enggak juga. Utangnya kan kebanyakan, makanya Silpa. Silpa itu artinya pemerintah pusat punya rencana pendapatan, target pendapatan, punya rencana belanja, ngutang. Ngutangnya kebanyakan. Loh mbok introspeksi, pusat juga ngatur keuangannya juga berlebihan begitu. Dan kita juga sudah lihat tidak seluruh pusat itu realisasinya belanjanya pas, apalagi pendapatannya lebih nggak pas lagi kan. Jadi ini harus dilihat case by case dan juga keseluruhannya paradigmanya. Oh begitu juga opini ini ada yang daerah-daerah yang dananya dilihat. Nanti kan kesannya seluruh orang daerah seperti itu. Saya tidak ingin menutup mata ya bahwa ada kemungkinan oknum-oknum daerah itu karena dia mendapatkan transfer daerah yang besar, dia bisa memainkan cash flow-nya. Tapi hati-hati juga ya, karena tuduhan untuk dia di deposito segala itu agak berat itu, karena menurut mekanismenya dia digiro ya, jadi bukan di deposito kecuali yang bagi hasil mungkin. Tapi kalau yang di AU itu rata-rata 3 bulan sekali. Kalau di AK tiap bulan, coba ini kirimannya. Kemudian yang di AU itu juga baru dikirim lagi yang berikutnya kalau dia sudah memberi laporan. Nah, kalau di AK itu rutin dan juga dikirim laporannya per bulan. Nah, dana bagi hasil itu triwulanan. Itu juga ada kaitannya dengan laporannya. Jadi kalau misalnya ada yang ngendap-ngendap itu pusat bagaimana memeriksa laporan realisasi itu? Jangan-jangan pusat juga yang bermasalah kan?
Nah, jangan lupa ketika seperti yang dikatakan Jakarta, saya setuju itu. Kalau dia datang di bulan Agustus, September, sudah bahkan mulai Juli, belum habis ya wajar. Karena memang ketika dia buat plan belanja itu, nanti Oktober, November, Desember bayar-bayarannya, proyek-proyeknya itu. Pusat aja begitu kok. Pusat itu sampai dengan bulan September juga banyak kementerian di bawah 60%. Malah beberapa program prioritas yang baru 8%, seperti sekolah rakyat itu. Ngendap kan kalau memang begitu. Jadi harus fair saja. Tentu lebih bagus lagi kalau mulai dibuka keterbukaan, terbuka sekalian ada dashboardnya. Jadi kita jangan ditontonkan perdebatan antara Purbaya dengan Deddy Mulyadi. Purbaya ngomong saja, ada berapa duit di bank apa saja. Tentu tidak harus rinci banget, tapi ada dong. Kemudian benar nggak itu kapan dikirimnya, ngendapnya berapa lama. Kalau dikirim baru 2 minggu, 3 minggu, kemudian diperiksa, ya itu namanya bukan ngendap, memang cash flow. Gitu loh. Tentu saya tidak memastikan juga ya, saya lihat. Tapi sepanjang pengetahuan saya, yang ngendap-ngendap yang agak lama itu kebanyakan memang yang memperoleh dana bagi hasil yang besar. Bukan di AU dan DAK. Ya, dan itu pun juga ada kaitannya dengan ketika dia memperoleh dana yang besar itu ada plan belanja yang sifatnya program proyek yang belanja modal yang memang termin pembayarannya tidak day per day ya. Jadi sebaiknya saran saya Menteri Keuangan dan juga pemerintah lah, termasuk pemerintah daerah, ini momen dibuka oleh Menteri Keuangan, ya mbok ya transparan saja sekalian. Tapi Menteri Keuangan juga harus fair. Kalau kesalahannya ada di pemerintah pusat, jangan semua ditimpakan ke daerah dong. Kalau yang tidak bagus, daerah A, B, C, D, F, mengapa yang lainnya diikutkan juga kena sanksi? Nah, mudah-mudahan pengelolaan keuangan daerah ke depan menjadi lebih baik. Begitu juga dengan transfer pusat ke daerah, itu benar-benar dalam jumlah yang memadai dan penggunaan yang efektif. Mar? Panjang ya? Saya belain daerah ini.